Halo, assalamualaikum kawan-kawan. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap baik-baik aja, tetap semangat ngopi. Jumpa lagi sama aku Hari di channel aku ini. Gimana kalau aku katakan sama kalian, ada satu mesin kopi yang hampir sempurna. Fitur, kemampuan, durability, dan sebagainya. Hampir lengkap. Seperti yang kalian tahu, di hadapan kalian ini sudah ada mesin kopi Laspaziale S1 Dream yang dikirimkan kepadaku oleh Laspaziale Indonesia. Mereka mengirimkan lengkap dengan grinder markup. Ini markup M42D, ini markup M6D. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih bang hebatnya mesin kopi Laspaziale S1 Dream ini? Punya dual boiler, punya PID, pompa rotari, terus dia punya fitur pre-infusion, dia punya 4 profil seduh yang bisa diprogram, meliputi coffee dose, water temperatur, steam temperatur, pre-infusionnya mau berapa detik. Dia dari 4 profil tadi, semua bisa beda-beda. Misalkan kalian dipakai mesin ini untuk berjualan, ini kalian bisa isi dengan Arabica. Misalkan Arabica Gayo. Nah yang ini kalian bisa isi dengan blend misalnya. Nah yang satu lagi, kalian bisa isi dengan Arabica Bintang Tamu. Kenapa aku sebut Arabica Bintang Tamu? Contoh, minggu ini Arabica Lintong, minggu depan Arabica Papua, bisa beda-beda. Semuanya bisa kalian set di profil A, B, C, D. Kita bisa sajikan berbeda dengan mesin kecil ini. Contoh, ada tamu datang, dia mau kopi susu yang Arabica. Aku tinggal pakai profil kopi susu Arabica, aku pakai yang ini misalnya. Datang nih orang, dia mau kopi susu yang blend. Aku pakai biji kopi yang ada di grinder ini, aku pakai profil yang Kosu Blend. Gampang sekali, tinggal pencet tombol bawah langsung akses. Nah, itulah sekilas keunggulan yang dimiliki oleh mesin ini. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dari Laspaziale S1 Dream. Nah, udah kalian tengok kan? Apa-apa aja menunya kita akan masuk ke situ. Aku akan jelasin satu persatu. Jadi yang pertama kali ini adalah tombol on off-nya. Ditekan di gini dia mati. Terus ditekan agak lama, baru dia hidup. Muncullah Laspaziale Dream. Kalau di sini ini namanya tombol air panas dan ini tombol untuk on off boiler steamingnya. Apabila kita matikan, di sini displaynya hilang. Kalau kita hidupkan, di sini nampak tombol single shot, tombol manual, tombol double shot. Ini masuk ke tombol program, ini up, ini down. Nah, kita masuk ke layar, di atas ada tertulis namaku. Nah, ini aku set profilnya sesuai dengan namaku. Jadi di mesin ini ada 4 profil yang bisa kalian setting. Nah, di sini, di sudut ini ada E. Ini artinya kita sedang menggunakan mode economical. Mesin ini punya 2 program power, yaitu full power dan economical. Kalau ditekan lama tombol boiler ininya, dia mati ekonomicalnya, ini artinya kita sedang full power. Apabila kita sedang mau mode hemat, kita tekan lama tombol ininya, maka hidup dia E, di sini mode economical. Pertama-tama kita masuk ke program, tekan lama, terus kita masuk ke menu bawah,
ada kalender, ada time. Di sini kalian bisa set jamnya, ya kan? Terus ini beep, kalau kalian merasa suara ini mengganggu bisa kalian hilangkan. Ada pilihan bahasa, backlight LCD-nya bisa di berapa lama dia mau hidup backlight LCD-nya. Setelah itu dia akan padam apabila tidak ada kegiatan. Ini timer. Nah, ini fitur, salah satu fitur yang mantap di sini. Apabila kita tekan timer ini, kita bisa set di on. Kita mau set Senin, Selasa mau on jam berapa, off jam berapa, ini ada semua di sini kawan-kawan. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, everyday. Terus ada counters. Counters ini sudah berapa banyak dipakai nih, single shot, double shotnya itu udah berapa banyak dipakai. Nah, terus ini program. Oke, ini program yang aku bilang tadi, kita masuk ke dalam. Di sini sudah aku set, ini program hari, ini program 1. Kosu ARB ini artinya kopi susu Arabica. Nah, yang ini Kosu Blend. Dan yang terakhir ini ku bikin specialty. Apabila aku memakai beans yang specialty, kita masuk satu persatu ke bagian namaku aja. Nah, di sini kalian bisa set pertama kali adalah coffee temperature. Temperatur untuk boiler brewingnya berapa kalian mau set? Oke, untuk profil hari aku suka di 92. Terus kita masuk ke boiler temperatur. Aku pakai 123. Ini kalian bisa pilih dari mulai 115 sampai dengan 128 kawan-kawan. Nah, terus kita masuk coffee dose. Coffee dose ini di dalam tombol single shot aku sudah set. Dalam 16 detik dia menghasilkan jumlah flow air yang sebanyak 209 IMP. IMP ini maksudnya 209 kali flow meternya itu berputar. Jadi mesin ini memang mesin volumetrik yang betul-betul menghitung flow air yang keluar sehingga konsisten ya. Tombol single shot dan tombol double shot dua-duanya ada di sini. Di setiap program coffee dose ini bisa beda kawan-kawan ya. Terus ini hot water. Hot waternya juga bisa dibikin automatic atau manual. Nah, misalnya automatic ini 5 detik dia automatic off. Ada style juga pre-infusion. Kalau misalnya di on kan, pre-infusion ini akan mengeluarkan air untuk membasahi bubuk kopi tapi tidak menghidupkan pompa. Pre-infusion ini hanya bisa kalian pakai kalau misalnya mesin ini kalian sambungkan ke direct water connection. Contoh pre-infusionnya kan, misalnya 3 detik. Kalau made ini untuk milk automatic temperature sama profile name bisa kalian rubah di sini. Oke, kita keluar dulu. Itu profil hari, ini profil Kosu Arabica. Nah, coffee temperaturnya bisa di setel juga, boiler temperaturnya bisa juga di setel, coffee dose-nya di sini juga bisa beda. Nah, jadi kalian bayangin kawan-kawan ya. Ada 4 profil, 1, 2, 3, 4. Masing-masing tombol single sama double-nya ini bisa di set yang berbeda. Artinya 4 kali 8 kalian bisa memfungsikan ini menjadi 8 tombol yang bisa beda-beda keluaran airnya, keluaran suhunya. Kita keluar dari program ini, kita masuk ke halaman berikutnya. Di sini ada menu service. Bisa diaktifkan reminder untuk servisnya on atau off. Ada kategori juga reminder untuk filternya. Alarmnya, alarm misalnya airnya kurang tekanan. Di sini ada hidup alarmnya. Ini untuk fitur untuk membaca programnya. Ini untuk menulis programnya, ini LED, ini grinding, ini juga kalau misalkan kalian hidupkan, ini bisa untuk alarm false grinding. Kalau misalnya grinding kalian salah, dia akan hidup alarmnya. Terus ada auto shutdown, group cleaning, screen saver, time update, contrast, deactivated pressure sensor, dan macam-macamnya. Semua ada di sini, lihat. Full power, calibrate, offset, smart power on, PID. Untuk keluar dari menu ini kita harus terus satu persatu sampai ke bagian tombol home. Ini ada sedikit tips apabila ini sekarang programnya hari, daripada kalian tekan lama terus masuk kemari untuk ganti programnya kan banyak yang harus ditekan nih. Ya kan? Nah, ini kan repot nih kalau begini. Nah, gimana kalau misalnya ini ada shortcut. Shortcutnya kebetulan sangat-sangat gampang kawan-kawan. Nah, shortcutnya begini, tombol yang ini mengarah ke bawah, ini kita tekan lama, langsung menuju ke programnya yang mana. Misalnya Kosu Blend, langsung pindah dia. Nah, oke, itu tentang menu dan shortcut. Mesin ini dikirimkan kepadaku dengan berbagai macam kelengkapan dan aksesorisnya. Naked portafilter, single portafilter double dengan double spout, portafilter triple,
Basketnya 22 gram. Aku juga dikasih distribution tools, adjustable temper, ada temper standarnya, ada distribution tools juga, merek Mota, high end, click temper. Jadi mereka menyarankan mesin ini harus disambungkan dengan water connection langsung. Jadi dari keran kalian ada water filter, ada water softener, baru sambung langsung ke mesin ini. Supaya terjadi inline pre-infusion. Pre-infusion yang terjadi di mesin ini berdasarkan dari inline pressure. Jadi saluran air yang bertekanan tadi, yang dari keran kalian ke water filter, ke water softener, nah itu punya tekanan. Tekanan yang itulah yang dipakai untuk jadi pre-infusion di mesin ini. Nah, kayak gini settingan yang aku pakai di studio aku ini. Nah, ini dia water softener yang aku ceritain tadi. Ini tersambung langsung dari air keran. Ini dikasih yang namanya limiter tekanannya, di limit sampai 3 bar. Terus ini stop kerannya. Ke sini masuk airnya. Terus air keluarnya dari situ. Selangnya terus kemari ke mesin. Nah, gitu dia. Nah, di studio aku ini kebetulan airnya sudah dites, tidak perlu pakai water filter lagi. Sudah betul-betul bagus, cuman perlu pakai water softener aja. Maka daripada itu settingannya seperti tadi. Setelah aku kasih lihat semua fitur-fitur yang ada di sini, nggak lengkap rasanya review kita ini kalau kita nggak barengi dengan buat espresso. Terus kita steam susunya, terus aku akan kasih kesimpulan di akhir video. Nah, kita kali ini bikin pakai naked portafilter. Kali ini aku kepingin bikin latte pakai yang namanya blend Arabica. Ini menggunakan markup M6D. Kita pakai distribution tools yang ini. Oke. Oh, aku rencananya mau flash, tapi dia pre-infusion dulu. Nah, kayak gitu contohnya. Kalau dia pre-infusion dulu ya, lihat ya. Tidak ada suara pompa. Oke, baru ada suara pompa. Mantap. Kita mulai. Pre-infusion dulu 3 detik, baru hidup. Suara pompanya halus, mantap. Oke, 29 detik. Menghasilkan 36 gram, 1:2. Ini espressonya, wih. Mantap ya. Wow, sangat cepat kawan-kawan. Gitulah kalau mesin dual boiler. Kita tes ya. Bismillah. Lumayan. Tulip-tulipan. Nah, itu dia kawan-kawan hasil pengetesan kita terhadap La Spaziale S1 Dream ini. Minum cuy. Bismillah. Mantap kali ya. Yakinlah kalian bahwasannya hasil kopi yang dihasilkan oleh sebuah mesin high-end itu rasanya nggak bohong kawan-kawan. La Spaziale Indonesia menjual mesin ini dengan harga 55 jutaan. Mungkin bagi sebagian kalian merasa, wah mahal sekali bang. Tapi kalian harus betul-betul pertimbangkannya.
Dengan apa yang dia tawarkan, double boiler, PID, pre-infusion, 4 profil yang bisa diprogram. Baik itu profil A misalnya, bisa suhu brewingnya 92, profil B 95, profil C 93. Tergantung dari biji kopi apa yang kalian pakai. Nah, ini Arabica Gayo. Misalnya, ini akan sangat enak apabila diseduh dengan suhu 95 derajat Celcius. Misalnya kayak coffee blend. Ini Arabica blend ya kebetulan. Ini cocok kali untuk bikin kopi susu enak. Untuk bikin latte juga enak. Nah, kalau untuk bikin latte dia 1:2. Untuk kopi susu dia 1:3. Ini blend Arabica Robusta, yang ini lebih ke kopi susu kekinian lah gitu. Kalau yang kayak gini nih suhu 92 udah oke. Untuk yang ini suhu 93, yang ini suhu 92. Apabila aku contohin satu persatu, video ini akan jadi sangat panjang kawan-kawan. Jadi aku harap dengan video yang tidak terlalu panjang ini, kalian dapat pemahaman bahwasanya mesin yang kita review ini, yang harga 55 juta ini, memiliki value yang lebih dari 55 juta. Kalau kompetitornya dia, ada sih kompetitornya dia yang merek sudah terkenal itu, ya kan? Yang harga jualnya di atas 60 jutaan. Dia belum volumetric. Bahkan PID-nya juga masih manual yang terletak di samping. Untuk di range harga 50-60 jutaan, fitur yang dia tawarkan, kompetitornya tuh nggak ada yang punya. Yang sama persis semua tuh kompetitornya nggak ada yang punya. Mungkin ada tapi aku belum ketemu nih sampai saat ini video ini dibuat. Coba kalian tulis di kolom komentar nanti. Mesin apa yang double boiler, sudah volumetric, punya PID, terus juga dia bisa punya 4 profil seduh yang berbeda? Coba mesin apa? Nah, jadi mesin ini sudah bersamaku selama 3 bulan sampai dengan video ini dibuat. Selama 3 bulan itu aku sudah pakai mesin ini, sudah aku geber. Bahkan di kelas kopi aku ngajar pakai mesin ini. Itu mesin ini memang betul-betul sangat-sangat bisa diandalkan kawan-kawan. Espressonya konsisten. Misalnya aku udah set nih, detik ke-6 dia turun, betul-betul sampai shot ke berpuluh-puluh berikutnya tetap segitu aja. Yang penting grinder espresso kalian bagus. Terus juga kelebihan lainnya, steaming powernya luar biasa kuat. Ada 4 profil seduh ya. Itu nggak usah kita ceritain lagi, udah paten kali lah pokoknya. Bisa profil A, B, C, D, ganti beans, ganti profil. Ada 3 grinder clan. Kalau kalian pakai di coffee shop, kalian jualan pakai ini, bisa. 3 grinder clan, 3-3-nya isi beans yang berbeda. Datang customer, pesan latte Arabica, bisa. Pesan latte pakai blend, bisa. Kopi susu pakai blend, bisa. Untuk coffee shop specialty, ini sangat aku rekomendasikan. Apabila budget kalian memang terbatas. Ya nggak perlu maksain diri sampai mesin 2 grup yang harganya 150 sampai 200 juta. Untuk apa? Ini juga sudah oke. Jadi buat coffee enthusiast, ini mesin bener-bener bisa kalian pertimbangkan. Pasti kalian nanya, Bang, nggak mungkin nggak ada kelemahan mesin ini. Ada beberapa kelemahan mesin ini yang aku ingat nih. Pertama, kalau kita udah masuk ke menunya, sudah dalam kita ke menunya, untuk keluar lagi, nggak ada satu tombol klik home langsung home gitu. Kayak di HP itu nggak ada. Dia harus satu persatu kita keluar menunya, balik lagi. Nah, itu aja sih makan waktu menurut aku. Itu satu. Terus yang kedua, nih, apabila kita pakaikan yang namanya portafilter standarnya, ini jarak daripada drip tray ke spoutnya ini terlalu dekat. Nggak bisa kita taruh cup, tapi taruh timbangan lagi di bawahnya itu nggak bisa. Jadi memang itulah kira-kira 1-2 kekurangan dari mesin ini kawan-kawan. Nah, apabila kalian tertarik untuk beli mesin ini, silahkan kontak langsung La Spaziale Indonesia yang Instagramnya ada di sini. Mereka adalah distributor resmi dari mesin kopi La Spaziale. Ada juga mesin kopi La Spaziale Vivaldi yang tipenya di bawah ini. Aslinya mesin ini, bodi sampingnya ini berwarna hitam atau merah. Dengan bagian depannya ini stainless. Nah, mesin yang dikirimkan kepadaku ini memang betul-betul mesin demo yang sudah di-upgrade penampilannya. Bodi sampingnya kayu dan bagian depan sudah dicat warna putih. Sangat menarik bukan? Jadi ini bisa kalian contoh apabila kalian membeli mesin ini nantinya. Aku rasa video ini sudah sangat-sangat panjang.
Dan akan bertambah panjang lagi apabila aku jelaskan lagi menunya satu persatu sama kalian kawan-kawan. Jadi apabila ada yang nggak lengkap, nanti aku akan tulis semua di kolom deskripsi. Akhir kata aku Hari pamit. Sampai jumpa di video yang berikutnya.